Baik, sekali lagi Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perubahan-perubahan di dunia bisnis kerap terjadi, begitu pula tuntutan HC untuk semakin berbenah diri. Menghadapi berbagai situasi, termasuk seperti yang saat ini tidak terprediksi, yakni pandemi. Memaksa peran HC di masa mendatang harus semakin dipersiapkan sejak dini. Ya, di tengah-tengah kita telah hadir narasumber yang berpengalaman di bidang HC selama bertahun-tahun, namun dengan point of view yang cukup berbeda nih. Satu dari segi BUMN, yang satu dari segi swasta. Baik, kita sambut saja Director of Human Capital BRI dan Chief of Corporate Human Capital Development PT Astra International, Bapak Herdy Harman dan Bapak Aloysius Budi Santoso. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Bu. Selamat Ya, siang. baik. Untuk lagi mengenal narasumber pada siang hari ini, mungkin saya akan bacakan profil narasumber kita terlebih dahulu. Bapak Aloysius Budi Santoso, yakni selaku Chief of Corporate Human Capital Development di PT Astra International, yang sebelumnya hingga saat ini menjabat sebagai Board of Commissioner PT Siaga Prima Astrea dan PT Astra Digital International, serta juga beliau merupakan lulusan Magister Management yang fokus pada coaching. Bahkan beliau mengikuti postgraduate program in coaching from Edinburgh Napier University di UK. Sedangkan untuk Pak Herdy Harman, selaku Direktur Human Capital BRI, yang juga sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Human Capital Management di Telkomsel dan juga Direktur Human Capital Management di Telkom, kemudian sebagai Advisor to the Minister of State on Enterprise for Human Capital Development, sekaligus sebagai Chief of Forum Human Capital Indonesia atau yang kita kenal sebagai FHCI. Beliau juga merupakan lulusan MBA di Telkom University dan IM Philippines, serta Magister of Law di American University yang berhasil dinobatkan sebagai Best CHCO on State of Enterprise Leaders Award 2016 ya Bapak ya. Dan juga baru-baru ini merilis buku nih berjudul Get the Essence. Mungkin sebelum kita masuk ke topik, saya akan menanyakan sedikit nih kepada Pak Herdy Harman, tentang bukunya Get the Essence. Bapak boleh cerita sedikit Pak, bagaimana buku ini, Get the Essence ini Pak, tentang apa, terkait apa gitu, silakan Pak. Baik, makasih Mbak Lu. Saya sapa dulu tentu saja ya. Oh iya, silakan Pak. Pak Dhani, Dirut Holding, Tribun Nusantara, ada Pak Alek juga yang hadir pada kesempatan kali ini, kemudian ada Pak Win, Pak Haji, kemudian Pak Budi dan semuanya yang tidak mungkin saya sebut satu-satu peserta talk show kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan semangat pagi. Pagi. Biasanya teriak-teriak dulu saya pagi. Baik, Pak, kalau sedikit cerita bukunya, ya memang ini buku saya kedua baru rilis, Get the Essence. Artinya kadang-kadang saya merenung, saya udah lama banget masa kerja gitu ya, terus ya hampir 20 tahun di bidang human capital. Memang yang sering terlupakan pengalaman saya itu adalah dapetin esensinya. Esensinya apa sih gitu ya. Saya sering contohkan di tempat contoh kita bikin misalkan assessment center, terus ngesesin orang, ngesesin di tim-tim kita di bawah, udah gitu, udah aja gitu. Padahal esensinya bagaimana kita mendorong orang, memastikan kita getting better. Jadi diagnosanya sebetulnya yang jadi bukan sekedar berhenti di assessment-nya. Banyak mindset-nya kita bikin adalah lebih ke development-nya gitu. Terus kita ada corporate university. Terus apa bedanya sama diklat learning? Jadi esensinya apa sebetulnya? Sebetulnya whatever itu harus very close to the business. Kalau enggak, kamu asik sendiri gitu. Padahal harusnya berbanding lurus dengan bisnisnya. So all the issue related dengan bisnisnya itu harus dibahas di korpo itu. Dirasakan betul kontribusinya. Nah, Get the Essence itu salah satunya yang memang di situ subjudulnya itu adalah menciptakan bintang-bintang kehidupan. Jadi ini konsep baru kita di dalam merekrut orang gitu ya. Jadi kita memang pengennya lebih ke saya sebutnya bintang kehidupan. Jadi 3 hal yang harus disasar
dari calon-calon pencari kerja. Satu adalah itu tentu saja punya prestasi yang di atas rata-rata, achievement orientasinya juga tinggi. Terus yang kedua punya prestasi, yang tadi prestasi akademik, yang kedua punya prestasi non akademik. Orang itu harusnya juga aktif di bidang seni, budaya, olahraga, dan sebagainya. Ada sisi lain dari dimensi orang yang harus disasar. Terus yang ketiga yang kita cari adalah anak-anak yang peduli pada masyarakat dan bangsanya. Tiga ini diturunkan penjabarannya dalam bentuk segala bentuk psikotes, assessment, metodenya, dan sebagainya, sehingga diharapkan anak-anak itu yang kita rekrut itu ada yang dipilih bukan sebagai pekerja BRI, tapi benar-benar mereka yang sedang membangun negeri ini. Itu mindset. Nah, tapi itu kurang lebih konsepnya, dan itu sustainability-nya dijaga sampai ke 20 prosesnya, sampai ke PDW-1. Kurang lebih itulah intisarinya. Panjang soalnya cerita. Makasih. Berarti bukunya ini terkait intisari dari segala dunia per-HR-an gitu ya Pak ya? Ya, kurang lebih itu esensi yang saya renungkan apa sih sebenarnya. Bisa jadi kita just beauty on paper, hanya indah di dalam surat kertas, surat kajian gitu. Tapi eksekusinya sebetulnya is really the problem. Rohnya itu dapat enggak sih, itu disebut esensinya itu kayak begitu. Oke, baik Pak. Jadi kalau misalnya ingin mendapatkan buku ini gimana Pak? Udah ada di Gramedia belum atau di toko buku mana gitu Pak? Sudah ada di Gramedia sudah. Wah, jadi mungkin para praktisi HR yang ingin mendapatkan buku Get the Essence sudah available di Gramedia ya Pak, gitu ya Pak ya? Ya, kurang lebih. Baik, saya lanjutkan mungkin ke Pak Aloysius. Pak Aloysius, selamat siang Pak. Apa kabar? Mbak. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Iya Pak, zaman sekarang ya Pak ya, kesehatan tuh menjadi modal utama ya Pak ya. Pertanyaannya pasti start dengan sehat gitu sekarang. Baik Pak, ini sebenarnya masih ada hubungannya dengan sehat Pak, dengan pandemi ya Pak ya, yang baru-baru ini memang sedang kita alami bersama gitu ya. Sehingga memang memaksa kita nih untuk berubah, termasuk HR-nya juga atau peran HC-nya. Nah, menurut Bapak, bagaimana nih Pak peran HC dalam masa pandemi ini Pak? Mungkin implementasinya di industri, terutama di Astra gitu ya Pak ya. Dari sisi swasta mungkin kami juga ingin mengetahui gitu ya. Sekaligus menjaga nih agar bisnisnya tetap berjalan, perekonomian juga tetap berjalan begitu Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak Aloysius. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Pertama mungkin saya mengucapkan salam dulu tadi kepada Pak Gani, kepada sahabat saya Pak Alex, kemudian sahabat yang lain Pak Herdi, sahabat yang lain Pak Wing. Ini kumpulan para sahabat rupanya. Dan juga Pak Triaji. Oke, salam kenal, saya Budi dari Astra. Baik, Mbak Ayu. Di masa pandemi ini pertama menurut saya SR naik pangkat ya. Karena seperti saya kemudian ditugaskan menjadi ketua task force pandemi di holding Astra, dan saya yakin sebagian besar daripada teman-teman SR itu pasti di tempatnya masing-masing menjadi ketua task force lah atau apa dan seterusnya. Dan ini adalah kesempatan momen yang sangat baik menunjukkan bagaimana kita sebagai human capital leaders atau pimpinan SR itu mampu menunjukkan dalam situasi ini balancing antara satu keberlangsungan bisnis, yang kedua adalah masalah keselamatan dan kesehatan karyawan, kemudian yang ketiga tetap mentaati berbagai macam regulasi yang ada dari pemerintah, karena kemarin tiba-tiba kita hari Jumat didatengin Dinkes dan Disnaker, katanya sidak masalah apakah sudah mengikuti protokol kesehatan. Jadi berbisnis ini juga ada ancamannya disuruh tutup toko dan seterusnya gitu ya. Dan dalam konteks grup, karena kemudian ini juga ada PTPN. Kalau kami di Astra itu bagaimana balancing solidaritas antar bisnis unit
yang berbagai macam ragam. Jadi dalam konteks ini peran human capital dalam hal ini leader human capital menjadi sangat sentral. Di luar itu tentunya kemudian kalau di tempat kami dan kami melihat bahwa berbagai macam program yang kita sudah canangkan selama ini, yang biasanya kita programkan misalnya masih tahun 2020, di tahun 2019 kami mencanangkan program yang disebut sebagai organization agility lah, kemudian refinement leadership competencies lah, kemudian agile learning, dan seterusnya, dan ini harus di-refine kembali, ya, sesuai dengan konteks terbaru. Dalam perspektif saya, yang saya beli dan saya selalu sampaikan di berbagai macam forum publik, kebetulan kami sudah mencermati yang kita sebut sebagai revolusi industri 4.0 sejak 2-3 tahun lalu. Dan saya membuat tim riset sendiri mempelajari tentang future of work. Dari konteks future of work, karakteristiknya kemudian diimplementasikan dalam program-program HC. Pandemi ini menurut saya sebuah akselerasi apa yang kita sebut sebagai future of work. Maka dalam konteks ini, kembali menurut hemat saya, pada saat ini adalah kesempatan yang sangat baik, di mana peran HR naik tingkat menurut saya, karena kemudian semua orang tertuju kepada para praktisi HR dan kepada leader HR. Ya, dalam tadi saya mengatakan memainkan 4 bola kristal atau 3 bola kristal antara sustainability business, kemudian keselamatan karyawan, kesehatan karyawan, regulasi. Kalau di tempat kami ada solidaritas, ya, dengan tetap menjalankan program-program yang diadaptasi terhadap kondisi yang baru. Itu kira-kira yang kami lakukan, Mbak Ayu, dalam konteks saat ini dan ke depan. Baik. Terima kasih Pak Aloysius atas jawabannya. Mungkin saya akan lanjutkan pertanyaan ini sesuai topik kita, main topiknya yaitu the role of human capital now and next gitu. Menurut Pak Herdi sendiri nih, kira-kira peran HC yang di saat ini yang mungkin akan berbeda dengan masa yang akan datang nih, bagaimana Pak? Apa saja gitu? Boleh disampaikan Pak? Silakan. Ini esensinya dulu ya, jadi gini poinnya. HC itu sebetulnya harus menjadi business prime mover, itu dulu. Harus menjadi business prime mover dengan cara memprovide HC sistem yang andal. Jadi mindsetnya, jadi dia harus ngerti dulu bisnisnya dan bisa membangun orang-orang yang diharapkan menjadi prime mover di industrinya, di bisnisnya dengan memprovide HC sistem. Nah, tantangan ke depan memang menjadi sangat menarik. Saya sering bilang di salah satunya isu yang krusial adalah rekrut. Menurut saya itu isu paling krusial banget. Makanya saya tuh selama direktur bicara itu kalau saya semayang gitu ya, yang paling saya doain adalah mudah-mudahan saya nggak salah rekrut orang, mudah-mudahan saya nggak salah menunjuk orang. Itu. Karena once kita salah rekrut orang, it's going to be ugly cost forever. Tapi begitu dapat anak-anak yang keren, jadi value creator di organisasi kita, tenang. Nah, apalagi dengan tuntutan zaman ke depan, dengan yang serba tantangan baru itu. Poinnya adalah untuk menjadi HC ke depan, kira-kira pertanyaannya, ujungnya tadi rebutan talent itu yang permasalahan saya person. Rebutan talent karena menurut kita adalah karena kuncinya di orang, pastikan kemasukan orang-orang hebat. Anak-anak bintang-bintang kehidupan yang saya rasa. We are not just looking for people atau orang-orang yang memang bintang-bintang pelajar gitu. Yang sekedar yang sekedar IPK-nya tinggi gitu ya. Itu enggak begitu cara melihatnya. Tapi kamu juga harus bisa menebar value di organisasi. So, rekrut menjadi persoalannya adalah orang-orang yang terbaik itu melamar nggak ke kita. Saya sering bilang di Telkom, di BRI, itu yang melamar itu bisa 200 kali lipat. Huge banget. Tapi orang-orang yang kita sasar mau melamar nggak? Perusahaan kita dilirik orang nggak? Itu yang challenging buat direktur human capital. Memastikan perusahaan kita tuh seksi enough untuk mau dilamar oleh pencari kerja yang top talent tadi. Ya, jadi kalau perlu sekarang dari mindset itu artinya cara kita ngerekrutnya juga jadi berbeda banget. Kita jadi multi source gitu ya, multi channel, kita yang aktif nih.
kita aktif nyasar di mana sih bintang-bintang kehidupan itu berada. Yang dia pikirnya mungkin, wah aku pengen kerja di Amerika. Anak sekarang udah begitu tuh, pokoknya begitu lulus pengen kerja di luar. Mereka lupa di Indonesia itu ada BUMN keren, ada swasta yang keren gitu ya. Dan itu banyak anak itu, karena saya udah pernah ketemu sama anak itu di Amerika dulu, ratusan anak itu yang memang mikirnya kerjanya pengen di luar negeri sana. So pertanyaannya, seksi nggak perusahaan kita untuk mau dilamar? Nah kalau udah ngomong seksi, banyak dimensinya tuh. Karir sistem kita seperti apa, semenarik apa gitu. Kemudian apa namanya, suasana kerja, banyak dimensi. Itu harus dipikirin tuh. Kira-kira apa ya? Oke, what makes us different with others? Apa bedanya perusahaan kita sama perusahaan yang lain? So find the difference. Always find the difference. Krunya tuh begitu. Nah, kedua juga ke depan itu harus mulai kita dididik jadi manusia bineka tunggal ika, kebinekaan yang diverse. Jadi diversity itu benar-benar harus welcome ini di apa namanya, di perusahaan kita. Karena bisa jadi masih ada perusahaan-perusahaan yang kedatangan orang baru, kedatangan pro hire itu allergic tuh, takut orang dalam, terus orang dalamnya ribut, itu susah itu. Karena ke depan, diversity adalah salah satu isu yang memang menjadi daya tarik. Bahkan saya pernah mimpi, saya harus punya anak buah orang-orang asing. Saya pengen niru si Jack Ma di Alibaba tuh. Dengan anak buahnya dari segala kebangsaan, ada tuh di bangga nih. Ini anak buah saya dari Rusia, dari Asia, dari Amerika. Karena bisa saya, someday Indonesia jadi mimpinya anak-anak muda untuk menjadi tempat bekerja. Jadi tempat sekolah itu misi saya ke depan, dan itu tuh insya Allah mudah-mudahan bisa. Jadi orang Amerika sana, orang Eropa sana misalkan, aku harus kuliah di Indonesia karena keren Indonesia, aku harus bekerja di Indonesia karena keren perusahaan-perusahaan di Indonesia. Jadi global standard ini yang sekarang sedang dipicu. Nah ini saya lagi akreditasi dengan beberapa global international akreditasi yang saya minta mengakses sistem yang ada di kita ini sekarang. Make sure it's global standard. Nah, ketiga juga people analytic ini harus sudah mulai, apalagi kayak kita di BRI ini banyak banget nih pekerjaannya dan sebagainya, cabangnya banyak. Nah, bagaimana bikin decision data-driven organisasi ini kebentuk? So, semua diambil dari semua dicerna dari analitik, people analitik. Kemudian supaya seksi tadi, employee experience. Seberapa menarik sih mulai direkrut, orang merasakan nih, mulai direkrut, masuk, di-develop, di-retain, whatever itu, experience yang didapat oleh seseorang itu kayak seperti apa, dan itu diusulin banget. Dan pastikan dikawal. Dari sejak mulai lulus, sampai terus dia bertahap, berjenjang naik itu, kita punya guard-guardnya lah. Kita kawal sekarang. Karena investing di people itu, rekrut itu benar-benar critical issue gitu, kalau udah ngomongin orang. Jadi saya suka mikir, kenapa sih ya kalau perusahaan launching supply teknologi whatsoever gede-gede, tapi investing di people enggak. So make sure kita merekrut orang-orang hebat gitu. Dan kemudian dapetin experience-nya supaya dia bisa mengendorse bahwa ini perusahaan keren habis. Gitu. Isu yang menarik tantangan ke depan itu adalah business generation, millennial fenomena. Semua orang tahu lah ngomongin itu. Karena saya sudah ngobrol, sudah merasakan, mereka sudah pengen ngobrol sama saya, pengennya kerja pakai hari. Saya sih kerjanya nggak mau sampai pensiun ya. Coba pernah nggak ngalamin teman-teman? Why? Ya saya hanya butuh bekerja di tempat bapak for at least maximum 5 years. Oke. Kan saya udah baca, oke, fine. But so long as you stay with us, make sure you are delivered. Kamu produktif, gitu. Karena apa ya? Bisa jadi ke depan tuh begitu. Stigma-nya itu adalah, tapi di sisi pengennya bebas, gitu. Karena mereka itu bekerja di kita itu benar-benar tempat belajar toh.
Terus seterusnya kamu mau ngapain? Ya ini tuh berapa my own business, Pak Herdi. Saya butuh tuh bisnis saya sendiri, saya kembangkan. Tapi saya bangga anak-anak itu, karena I know the data, Indonesia itu the lowest rank in sense of entrepreneurship, paling rendah. Karena kita dididik dari dulu untuk sekolah yang baik dan cari pekerjaan yang baik. Tetap sampai akhir. Mental employee since the early stage, bukan mental employer gitu. Nah itu keren loh menurut saya anak-anak itu, nggak usah khawatir gitu. Nah belum lagi cerita-cerita dan saya ngalamin juga. Anak-anak yang nggak mau kerja, baru kebayang sih anak sekarang lulusan Harvard tapi nggak mau kerja. Maksudnya kerja di perusahaan gitu. Dia kerjanya tuh di kafe bawa laptop itu yang dia masuk ke collaboration platform ke perusahaan-perusahaan besar. Dia ngirim ada order apa, dia kirim terus di deliver. Nah terus dapat honornya gitu dan ini keluar kemana? Itu harus sudah mulai diantisipasi dan I feel dan saya sudah ketemu anak-anak kayak begitu. Nah, itu beberapa isu utama yang terdepan menurut saya, apalagi belum lagi isu masalah digital leadership dan digitalisasi. Itu yang menjadi bagaimana seorang HR practitioners itu bisa merespon tuntutan zaman ke depan. Tapi bottom line-nya satu kata, be kreatif. Itu aja. Jadi SDM itu benar-benar very dynamic one, sangat dinamis. Titik kreatifnya harus kuat untuk merespon segala isu itu. Nah, kurang lebih itu singkat kata bagaimana ke depan itu tuntutannya seperti itu. Masih bahas sementara itu ya. Oke, baik. Mungkin dari Pak Aloysius ada sudut pandang yang berbeda, Pak, atau ingin menambahkan? Oke, baik. Terima kasih Mbak Ayu. Melengkapi Pak Herdi aja, ini senior saya ini. Saya pertama melihat pendekatannya adalah pimpinan SR Partner terutama pimpinan SR itu harus makin memiliki visi dan vision and business sense yang makin kuat. Kalau kita di bisnis kita memahami bahwa disruptions-nya sekarang luar biasa. Dan kita juga sebagai orang SR itu selalu memahami kecepatan perubahan bisnis versus daripada penyiapan sumber daya manusia dan kompetensi itu berbeda sama sekali. Ya kita nyiapin orang sekarang mupuknya dan seterusnya mungkin hasilnya baru 4-5 tahun kemudian. Padahal bisnis bergeraknya luar biasa cepat. Bahkan dalam setahun pun bisa berubah gitu. Nah dalam konteks ini maka seorang pimpinan HR itu harus benar-benar makin mempertajam pemahaman dia terhadap bisnis sehingga bisa proactively menyiapkan sumber daya manusia yang tepat pada saat bisnis itu dikembangkan, kita juga sudah prepare orangnya. Jadi yang pertama saya menambahkan yang di Pak Her disampaikan adalah menurut saya pimpinan HR ke depan itu harus makin kuat vision and business sense-nya. Dengan demikian mampu secara proaktif menyiapkan sumber daya manusia yang tepat untuk mensupport bisnis yang bergerak dengan sangat cepat. Yang kedua yang tadi saya sudah sampaikan Mbak Ayu, bahwa pimpinan HR itu makin harus punya hati yang baja, gitu ya. Saya bilang drive and courage. Ini kalau yang tradisional kan cuma berhadapan sama demo-demo, SP dan salam gitu. Pandemi ini menguji bagaimana kita menjadi harus balancing antara maintain bisnis dengan keselamatan karyawan dan seterusnya. Jadi harus berani bold, harus berani punya sikap ya, dalam mengambil keputusan-keputusan yang mungkin tidak populis. Sometimes pimpinan HR dikatakan dia adalah employee champion, tapi sometimes tidak bisa begitu juga. Karena kita tahu pergerakan daripada bisnis bergerak dengan sangat luar biasa dan sometimes kita sebagai pimpinan HR harus menghadapi hal-hal yang tidak populis. Ketiga, melengkapi yang Pak Herdi sampaikan adalah menurut saya organization. Ya, jadi ke depan organization yang agile, organization yang makin resilient itu sangat penting. Kalau yang lainnya mirip dengan Pak Herdi sudah sampaikan, bicara tentang employee experience, bicara tentang masalah teknologi, dan bicara tentang kreativitas. Jadi kembali menambahkan yang Pak Herdi sampaikan, buat saya ada 3 hal yang sangat penting.
Satu adalah kapabilitas daripada pimpinan HR atau orang HR memahami bisnis, atau saya bilang ada vision and business sense. Yang kedua, drive courage, ya, berani sometimes bertindak tidak populer, tidak populis. Dan yang ketiga adalah masalah organization agility and resilience. Itu mungkin tambahan dari saya, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Masih melanjutkan nih dari pertanyaan yang sebelumnya, sebenarnya mengalir ya Pak ya. Tadi sebenarnya sudah disampaikan mungkin apa-apa saja yang menjadi perbedaan yang harus dipersiapkan di masa depan. Dari segi Pak Herdi sudah menyampaikan bahwa rekrutnya harus difokuskan lagi, career sistemnya, kemudian Unity University-nya harus dikuatkan juga, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian mengakreditasi segala sistemnya sehingga menjadi global, people analytics-nya, dan juga yang paling penting adalah employee experience. Kemudian Pak Aloysius menambahkan tidak hanya itu saja, terkait visi dan business trends-nya juga nih. Kemudian drive courage harus berani bold, dan organization agile resilience. Pertanyaan saya nih Bapak, kalau misalnya tadi kan kita sama-sama meluncing sistem baru ya terkait lembaga sertifikasi profesi nih Pak. Menurut Bapak terkait hal-hal yang berubah ini Pak, kompetensi apa nih yang menjadi esensial yang kira-kira dimiliki oleh praktisi HC yang perlu nih mendapat bantuan dengan lembaga sertifikasi profesi Pak? Mungkin saya ke Pak Aloysius dulu Pak, silakan Pak. Terima kasih. Ini mestinya esensial Pak Herdi dulu nih, barusan keluarin buku The Essential ya Mas Herdi ya. Begini, ini menarik. Saya keduluan sama Mas Wing nih. Kebetulan kami juga di Astra sedang finalisasi, insya Allah mungkin dalam bulan depan kita juga akan punya LSW sendiri, LSW Astra untuk HC. Yang menarik dari LSW adalah, dan ini yang jadi challenge menurut saya, adalah kami di Astra mendevelop akhirnya terpaksa harus SKKK, standar kecakapan khusus, yang ternyata 40% agak berbeda dengan SKKNI. Ya. Nah, karena LSP itu pada dasarnya sertifikasi terhadap sebuah standar. Nah, karena kami melihat praktek-praktek kami ada yang berkembang agak berbeda dengan standar SKKNI, maka kami mendevelop SKKK. Tapi SKK pun yang sekarang, kalau kemudian saya kebetulan lagi mengikuti program dari Josh Bersin Academy karena disertakan oleh shareholders dan seterusnya, muncul lagi ilmu-ilmu baru. Ada well-being lah, ada resilience organizations lah, dan seterusnya. Once kemudian we have to relook lagi our standarisasi. Jadi sometimes mungkin ini menjadi sebuah challenge. Di satu sisi LSP akan membantu para praktisi HR kita mengikuti standar-standar yang ada. Kebetulan saya juga kemarin barusan selesai workshop jadi asesor asesor BNSP, dan alhamdulillah direkomendasikan untuk jadi asesor, tapi belum terima sertifikatnya karena part of kami juga mengejar Mas Wing, Mas Triaji ini punya LSP juga. Tapi saya sadari apa yang barusan kita develop even sebagai standar kecakapan khusus, ternyata sekarang sudah bisa agak ketinggalan. We talk about the well-being. We talk about the organization resilience. We talk about the design thinking dimasukkan dalam project SR. Sesuatu yang jauh dari SKKNI, kemudian event dari kami. Nah, ini tantangannya, tapi nggak apa-apa. Menurut saya, apa yang kita believe dengan standar yang kita lakukan pada saat ini, kita sertifikasi dulu, tapi menurut saya pada saat yang bersamaan, kita tetap harus open eye. Bahwa praktek-praktek kehadiran itu moving dengan cepat juga. Dan ini kemudian harus diadaptasikan ya terhadap apa yang sudah kita siapkan sebagai standar kita yang secara formal kemudian disertifikasi di LSP. Karena saya kira saya mengalami yang sama dengan Mas Triaji, ya kita harus approval Kemenaker, habis gitu usulin ke BNSP, diverifikasi dan seterusnya. Ya, begitu selesai, ternyata kok ada ilmu-ilmu baru ya, dan ini menjadi menarik ya. Antara bagaimana balancing kita melakukan standarisasi dan kita punya LSP pada saat yang bersama ternyata terus berkembang suatu praktek-praktek yang baru. Walaupun saya selalu punya catatan, at the end,
apapun yang disebut sebagai baru sekarang ada dikenal well-being, ada disebut sebagai SR resilience, ada yang disebut sebagai agile SR, still have to put in the context of our organization. Tidak bisa gebiah-uyah langsung, wah pokoknya keren nih, gaya nih. Karena at the end, karena kebetulan mungkin karena saya lebih dari 20 tahun, hampir 17 tahun di operation dan sebagian besar di dunia sales saya, at the end for me, value added-nya apa sih? Jadi bukan sekedar gaya, tapi finally, what is the value added yang bisa di-deliver daripada praktek ke-HRD-an itu. Mungkin pandangan saya gitu, Mbak. Makasih. Baik, terima kasih Pak Aloysius. Mungkin dari Pak Herdi Harman, ada sedikit sudut pandang yang berbeda atau menambahkan Bapak dari kompetensi yang esensial ini? Jadi terkait kompetensi ke depan ya Mbak ya? Iya, yang kira-kira perlu dilakukan sampai sertifikasi Pak. Jadi gini, kebenaran kami juga baru aja dapat sertifikat lisensi, baru angkat gitu. Saya lagi mikir mau launching. Tapi kalau ini gini, kita sedang menyiapkan Brilliant Development Center, jadi semacam pusat pengembangan orang lagi brilliant itu nama kita untuk pegawai pekerja dari Brilliant Development Center. Bagaimana yang kita sedang memiliki semua ini, kita ada punya lembaga assessment yang internal, kemudian kita punya LSB, kemudian kita punya anak-anak perusahaan yang bergerak di bidang human capital, semua terintegrasi menjadi satu center pengembangan SDM ke depan. Karena mindset-nya orang itu kita bangun, kalau zaman Orde Baru membangun manusia Indonesia seutuhnya. Ya. Nah ini membangun manusia BRI seutuhnya, kalau ini boleh benchmark. Karena orang tuh lihat dari 4 sisi saya lihat. Pertama, bangun functional and technical kompetensinya. Itu of course, kompetensi ke depan terus diantisipasi. Kalau ke depan trennya ya kompetensinya data driven gitu ya, kemudian digital literacy, so itu harus di-drive juga ke sana gitu ya. Termasuk kompetensi yang terkait dengan related digital semuanya. Kemudian yang kedua professional kompetensi itu untuk memastikan orang itu perform di dalam melaksanakan pekerjaannya, itu baik skill score-nya maupun spesifik kompetensi. Sisi lain adalah leadership kompetensinya. Dan yang tengah karakter building. 4 titik itu yang saya harmonisasikan, yang kita orkestrakan, memastikan menjadi manusia-manusia insan brilian yang sempurna, gitu. Yang mendekati kesempurnaan, poinnya gitu. Karena tugas kita kan make sure bahwa ini jadi nih. Makanya intinya dari sejak merekrut, mendevelop, meretain, dan cycle-nya, dan all the ecosystem, kita pastikan pilar itu berjalan. Pilar people, culture, sama organisasi. Dan all the enabler sistemnya itu berjalan secara sisteman. Nah ini memang barang nggak gampang dan butuh waktu. Gitu. Tapi yang sedang kita upayakan adalah termasuk yang tadi ngomong kompetensi, semua itu terrekord. Ini yang sedang kita upayakan juga digitalisasi. Mulai dari sejak baru pekerja kita nih direkrut, hasil assessment-nya, hasil semua tes-tes yang pada saat rekrutmen dilakukan, kemudian dia next menjadi pekerja, kemudian di develop tahap pertama, di level-level mulai dari 5, 4, 3, 2, 1, itu sustain. Dan rekornya ada. Dikasih obat apa nih, diagnosa apa. Dan talent committee-nya aktif mereview. Karena ibarat waktu saya kerja di Telkomsel misalkan, kita harus memastikan ini BTS benar nggak naruhnya, jangan-jangan di tengah hutan nih pada saat nggak ada ini. Orang juga begitu, bisa jadi orang itu nggak perform karena kita salah nempati. Nah, tapi yang kita harapkan all the system itu jalan, itu challenge-nya itu all the system itu jalan. Nah, kita ini jadi orkestratornya nih Mbak, karena semua harus lewat pendekatan ke sistem. Jadi LSP konteksnya adalah one of the tool dari rangkaian ekosistem, dari rangkaian infrastruktur yang kita miliki di dalam membangun orang. Dalam konteks tadi kalau mungkin lebih ke soft and hard skill-nya gitu untuk kita develop. Nah kurang lebih itu, kalau boleh saya sharing dari mana tuntutan ke depan, memang ke depan itu kan lebih
lebih apa ya? Orang diharapkan lebih kreatif, lebih kolaboratif, kemudian juga lebih adaptif seperti halnya memang yang diamanahkan oleh Bapak Menteri ke kita lah untuk dari sisi budaya akhlak. Memang ke depan itu very challenging. So kuncinya adalah di kita insan-insan human capital yang bisa harapannya sanggup mengendus masa depan. Kalau saya suka buku Pak Alex, tiba duluan di masa depan. Kalau kayak begitu. Bukunya Pak Alex. Berarti kalau bisa saya simpulkan ya, mohon Pak gimana? Ya, kalau learningnya tiba-tiba di masa depan, orang SD-nya lebih datang lagi duluan tuh. Harus duluan. Ngebuk, gitu. Oke. Berarti kalau bisa saya simpulkan Pak ya, dari semuanya walaupun terintegrasi SDM, kemudian functional dan core kompetensinya juga harus diasah, kemudian ada leadership kompetensi, karakter building, dan semuanya ada sistem gitu ya Pak ya. Berarti bisa disimpulkan bahwa sebenarnya apakah ya Pak ya, teknologi dalam segi hard skill ini juga harus menjadi salah satu kompetensi yang esensial yang perlu dimiliki oleh praktisi HC Pak untuk kedepannya Pak. Bagaimana menurut pandangan Pak Herdi Pak? Betul. Jadi HC teknologi itu harusnya menjadi keniscayaan karena kalau dibantu HC teknologi itu digitalisasi itu berat gitu ya. Nah, jadi yang contoh di dalam pengembangan orang rekod tadi itu yang saya ceritain semua dari sisi orang gitu ya, potret dia dari sisi technical kompetensinya, personal kompetensinya, kemudian leadership kompetensi dan karakternya itu. Potretnya itu kita lihat tuh, dan kita bisa diagnosa tuh, bisa direkod semuanya. Ini orang ada kemajuan nggak? Upaya-upaya development kita ada nggak progressing nggak? Dia, she or he, better nggak dari hari ke hari? Nah itu harus dirasakan tuh, dan kitanya juga pede, oke. Jadi semua itu bisa direkod dan hanya lewat teknologi. Bicara teknologi dengan digitalisasi semuanya itu bisa dilakukan. Jadi dimensi cara ke depan dari sisi teknologi menjadi sangat krusial tuh, karena ke depan itu pekerjaan itu yang sifatnya administratif kan sudah berkurang jauh. Justru orang dicari itu adalah sekarang bagaimana sanggup mendesain grand arsitektur HC teknologi ke depan yang fit in dengan tuntutan pengembangan SDM di internalnya. Itu juga one of the issue menurut saya. Kayak tadi nih, kayak ibarat dokter, ini orang sejak saya sering challenge nih kalau ke perusahaan. Sekarang saya tanya, ada nggak file kamu? Sekarang dia masa kerja adalah 15 tahun perusahaan. Tanya tuh, ada nggak file kamu sejak di early stage? Kemudian proses pengembangannya yang telah dilakukan, dan bagaimana analisanya terhadap development yang sudah dilakukan, ada nggak? Itu pertanyaan nggak gampang dijawab, saya yakin. Pasti berkasnya udah masuk ke dalam sana tuh. Jadi kejajalan analitik itu kurang lebih. Itu Mbak Lu. Oke, baik. Pak Aloysius, gimana Pak terkait pandangan teknologi sebagai salah satu kompetensi yang mungkin menjadi esensial bagi praktisi HC? Apakah mungkin berbeda pendapat atau ingin menambahkan Pak? Silakan Pak Aloysius. Saya kira 150% setuju sama Mas Herdi. Ya, karena saya kira kita udah tidak bisa dilepaskan daripada teknologi dan seterusnya, dan saya kira HC tidak dalam ruang hampa. Ya. Dan dalam konteks itu maka definitely rekan-rekan HR juga harus paham teknologi dan mampu memanfaatkan dan mengoptimalkan untuk kebutuhan tadi yang disebut Pak Herdi tadi, people analytics dan seterusnya, dan at the end untuk kebutuhan pembuatan keputusan. Jadi sepenuhnya kalau ini no questions, Mbak Ayu. Oke. Baik Pak, masih melanjutkan nih terkait fenomena teknologi. Mungkin saya ke Pak Aloysius nih Pak. Karena fenomena teknologi nih ya Pak ya, kan kita mengetahui ya tidak hanya bisnis saja yang berubah, bahkan job role pada industri juga berubah. Banyak pekerjaan baru yang mungkin misalnya kayak zaman dulu tuh nggak kepikiran bahwa seorang influencer sekarang tuh bisa menjadi suatu profesi Pak. Nah, pertanyaan saya nih Pak, bagaimana nih kita sebagai praktisi HC atau peran HC ini dalam membaca atau mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan baru ini Pak, sehingga
tetap kita bisa mendukung bisnis ke depannya, Pak? Silakan Pak Aloysius. Kembali mengidentifikasikan kebutuhan baru yang diperlukan. Oleh sebab itu saya sangat believer bahwa seorang praktisi HR itu harus sangat paham bisnis. Itu saya sangat believer itu. Karena apa? Karena dengan memahami daripada tren bisnis, daripada tren industri, dan what is the pain of the industry and the business, maka kemudian mereka bisa melakukan langkah proaktif. Bukan hanya bicara tentang menyiapkan kompetensinya, tetapi juga memprediksi job apa yang akan hangat di masa depan gitu. Paling gampang kan yang sekarang lagi naik daun kan adalah data scientist ya. Saya itu kebetulan sebelum ditugaskan menjadi SR, saya di Astragrafia yang bergerak di industri IT. Dan saya pernah jadi product manager yang namanya data warehouse. Jadi bicara tentang big data itu sebetulnya sejak 20 tahun lalu saya jadi product manager, itu mungkin udah hampir 20 tahun lalu ya. Itu sudah ada gitu. Tetapi momentumnya belum ada. Dan kemudian jobnya juga ya cukup analis yang biasa dan seterusnya. Tetapi data warehouse, data itu kemudian menjadi massively berkembang menjadi yang kita sebut sekarang jadi big data. Dan untuk mengelola big data, menganalisa dan seterusnya hingga menjadi informasi yang betul-betul berguna buat bisnis, maka berkembang yang namanya job data scientist gitu. Nah, kalau kita tidak cukup lekat dengan bisnis, ketinggalan kita. Karena kembali kurva daripada pengembangan sumber daya manusia pasti selalu lebih lambat daripada kurva pergerakan bisnis. Jadi, menurut hemat saya, memang kemudian kita harus sangat lekat dengan bisnis, kita harus memahami kemana industri akan bergerak, kemana perusahaan kita akan cope the industry trend dan seterusnya. Nah dari situ kita bisa prepare lebih awal, termasuk mengantisipasi munculnya pekerjaan-pekerjaan baru. Sekarang kan ada muncul namanya drone koordinator. Dulu mana kebayang kita drone cuman taunya pesawat kan di film-film tuh yang buat nembak-nembak sama bikin film kan. Sekarang jadi drone koordinator ada. Nah, hal itu mustahil kita bisa antisipasi kalau kita hanya berkutat di dunia kita, tapi not try to touch more in the industry trend and the business trend. Itu menurut pandangan saya, Mbak Ayu. Mungkin pertanyaan tambahan sedikit buat Pak Aloysius, Pak. Kalau di Astra sendiri, Pak, job role yang unik atau yang baru-baru yang sudah di-apply-kan di Astra, apa aja ya Pak ya? Ya, saya kira tadi ya banyak sekali yang terkait sama, karena kan kami Astra sejak 3-4 tahun lalu secara masif melakukan proses digitalization ya. Dan digitalization-nya bukan hanya dalam konteks sebagai business enablers, tetapi kemudian kita shifting juga dari brick and mortar combine ke platform company. Jadi kita sebagai contoh kita masuk investasi ke Gojek atau bikin joint venture di fintech dan kemudian juga kita bikin marketplace sendiri. Nah, di situ kemudian pekerjaan-pekerjaan tadi data scientist lah, kemudian digital marketing lah dan seterusnya berkembang sangat pesat. Yang sangat berbeda dengan current brick and mortar bisnis kita gitu. Jadi karena kita 3-4 tahun sudah mendorong proses digitalisasi yang bukan hanya terkait sebagai business enablers, tetapi sebagai portfolio bisnis, maka muncul banyak pekerjaan-pekerjaan yang common di dunia digital. Kira-kira begitu di tempat kami. Baik. Untuk Pak Herdi Harman, mungkin Pak bisa melengkapi atau menambahkan Pak terkait job role yang mungkin unik ada di BRI, dan bagaimana mengidentifikasinya Pak di BRI? Silakan. Saya cerita dulu ya. Jadi begitu masuk, memang saya kan baru setahun di BRI, sharing aja. Jadi kemudian organisasi yang pertama ditata di SDM. Jadi karena saya melihat masa depan itu sangat luar biasa tantangannya, dan apalagi dibuat perbankan gitu ya, di tengah menghadapi namanya industri 4.0, digital fenomeno,
future bank yang kayak gitu. Terus saya jadi mikir, ini gimana ya? Dari ini sampai ke desa-desa, pekerjanya 135.000, I think the biggest number ever untuk sebuah bank. Terus diapain orang saya gitu, dengan sementara digitalisasi kita kan genjot terus. Jadi kita bikin keren habis lah, digitalisasinya luar biasa gitu. Berarti ini orang kan harus di reskilling gitu ya, di upskill dan sebagainya untuk memastikan kan kita nggak mau ada layoff gitu. Nah, tapi poinnya adalah buat kita adalah bagaimana organisasi itu bisa menembus masa depan. Makanya saya bikin di sini namanya Human Capital Strategic Division. Di satu divisi tugas dia hanya mikirin masa depan. Ini mau diapain nih? Terus udah mau ngapain? Bridging-nya kayak apa? Terus nih teller-teller yang lama makin berkurang, cabang-cabang makin berkurang, mau diapain? Kan gitu. Jadi bridging ke situ tuh harus disiapkan menuju bank masa depan gitu ya, karena ke depan orang pasti makin lama ngapain harus pergi ke cabang ya, bisa semua selesai di smartphone kita. Nah, sehingga ke depan titik poinnya adalah bagaimana seorang HR itu lebih proaktif, lebih antisipatif terhadap keadaan tuntutan masa depan itu. Dan di dalam menghadapi keadaan itu kompetensi mana sih yang bakal hilang? Dan memang tadi ini udah kerasa banget teller dengan cabang berkurang. Pandemi kemarin itu benar-benar blessing buat menurut saya ya. Pandemi itu sampai sekarang itu buat saya ini termasuk is really God's will, dan memang harus ada hikmahnya. Jadi jangan pernah mengeluh, rasakan kenikmatan hikmahnya. Karena ini benar-benar jadi akselerator transformasi banget. Ini budaya learning nih kan, kecenderungan orang pengen ketemu ke kelas gitu kan, di seluruh Indonesia datang, apalagi kalau ngejar SPJ misalnya kan, gitu. Nah, ke depan itu kan bisa kalau dulu pakar edukasi membuat digital learning itu butuh proses minimal 7 tahun gitu ya, supaya aware. Ini sekarang sama Mr. Covid kan cepat nih, semua orang dibikin mindset baru. Learning itu bisa dilakukan anytime, any place, anywhere, any device, gitu kan? Jadi mikir, semua tuh jadi mikir nih lewat pandemi ini. Jadi kalau tidak ada perubahan nih di perusahaan kita, kebangetan gitu ke message. Pandemi ini mengajarkan belat, termasuk orang tua tuh itu jadi mikir nih. Oke, ke depan kelas menjadi nggak relevan. Terus ngapain nih bikin kelas gede-gede kayak apa sih? Apalagi tadi Mas Haji sudah bilang Pak di depan tuh di videonya ya. Karena sangat sedikit impact di kelas itu cuma 10%. So what pertanyaannya? Terus mau diapain nih di kita nih gitu kan? Learning-nya harus dibikin fun. Jadi ke depan semua harus in your hand. The world is in your hand. Termasuk learning. Mau belajar apapun, ini yang kita sedang bikin. Semua tinggal touch. Belajar apapun, experience apapun, semua ada di genggamanmu. Kurang lebih itu tantangan ke depan. Bagaimana HR memang harusnya jadi merespon segala fenomena baru yang sedang berlangsung. Demikian, Mbak. Baik. Sebenarnya masih ada pertanyaan Pak, tapi mohon maaf waktu sudah habis nih. Mungkin sebagai pertanyaan penutup nih buat baik Pak Herdi maupun Pak Aloysius nih Pak. Mungkin dari peserta yang hadir pada sesi siang hari ini, after menyaksikan sesi talk show ini, akan mulai proses shifting gitu ya Pak, yang mungkin ada yang berubah dari sistem dan segalanya ataupun mengupgrade dan strateginya. Mungkin bisa disampaikan ketika mereka ingin merubah, ingin mengupgrade menjadi the role human capital yang lebih ready untuk next. Apa nih yang pertama kali mesti disiapkan gitu? Mungkin bisa di-sharingkan Pak gitu. Tantangannya seperti apa? Mungkin saya ke Pak Herdi dulu Pak, silakan Pak Herdi. Apa yang harus disiapkan? Ya, artinya gini, mungkin pertama yang mengidentifikasi kebutuhannya. Kayak contoh LSP juga misalkan, terus saya jadi mikirnya, terus oke, tapi pertanyaannya, kita kan harus bisa mengidentifikasi tantangan ke depan tadi. Sehingga di situ keluarlah kurikulum baru, atau yang merespon ke tantangan baru, atau kalau sisi lain misalkan kita punya lembaga assessment di BRI. Terus tantangan baru, future kompetensi itu bagaimana itu dikemas gitu.
untuk nanti masuk ke pelajaran, masuk ke kompetensi, pelajaran kompetensinya itu lurus. Gitu. Jadi pertanyaannya yang harus dilakukan pertama adalah where are we now? Itu pertanyaan yang paling dasar. Ada di mana kita dalam landscape kompetensi orang-orang kita, pekerja kita, pegawai kita. Ada di mana dibanding industri? Are we more advanced than the other, than our competitor? Itu harus ditanya itu pertanyaan itu. Dari situ, where are we going to? Mau kemana? Mau kemana nih? Kompetensi yang kita sasar itu, kemudian bagaimana kita bridging menuju ke sana. Gitu. Terus pertanyaan yang ketiga, ini saya membiasakan bertanya gitu. What make us different with others, termasuk whatever itu perusahaan, corporate university, LSI, terus bedanya apa ya? Bedanya kurang lebih itu yang mungkin perlu menjadi perhatian kita semua nih di dalam konteks mengelola kompetensi itu ya, yang memang harus disiapkan lebih ready gitu, menjawab tantangan ke depan seperti yang tadi saya sampaikan. Gitu Mbak. Baik, untuk Pak Aloysius mungkin Pak bisa sharing sedikit Pak? Ya, mungkin kalau boleh Mbak Ayu saya sharing sedikit pengalaman kami dalam proses ini. Jadi menurut saya yang pertama bahwa leader HR-nya sendiri harus meyakini dan memahami future seperti apa. Jadi sebagai proses 3 tahun lalu saya mulai tertrigger dengan konteks yang kita sebut sebagai apa itu revolusi industri 4.0 and future of work. Langkah kedua, kalau kami biasanya kemudian membentuk yang tadi Pak Herdi sampaikan, saya biasanya kemudian membentuk sebuah tim yang melakukan riset lebih mendalam. Apa sih hal-hal yang paling penting di dalam future of work? Karakteristiknya seperti apa sih? Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, setelah kita pahami betul hal-hal tersebut, maka kemudian hal-hal tersebut kita mulai integrasikan ke dalam program-program human capital. Jadi sebagai contoh misalnya kalau dulu kami punya program yang namanya organization effectiveness, kita changes menjadi organization agility. Kemudian di Astra Leadership Competencies kita refine dengan konteks daripada apa yang paling penting di dalam future of work misalnya. Kemudian kita melakukan refinement terhadap leadership kompetensi kita. Kemudian di learning sistemnya yang tadinya tradisional ke blended sekarang dipaksa menjadi full online dan seterusnya dan seterusnya. Jadi menurut hemat saya berdasarkan pengalaman yang kami lakukan, satu, kita sebagai leader yang harus start change the mindset dan betul-betul memahami dan mendalami yang kita inginkan in the future. Kemudian creating the team untuk mendetailkan, habis itu mulai kita petani satu-satu, bahasa Jawanya kita lihat satu persatu, dan kemudian kita implementasikan dalam program-program human resources kita. Itu berdasarkan pengalaman kami selama ini. Terima kasih. Baik, menutup sesi talk show pada siang hari ini, mungkin saya akan sedikit merangkum. Jadi bagi Bapak Ibu nih yang mungkin sehabis dari sesi talk show ini ingin mengubah atau mengupgrade sistem HR-nya, ada tips nih dari Pak Herdi Harman, saya coba kutip kembali, bahwa yang paling penting adalah kembali melakukan identifikasi kebutuhan, di mana kita harus mengetahui kondisi kita sekarang atau where are we now, kemudian kita melihat apa yang kita sasar ke depan atau where are we going next, dan paling penting adalah melihat apa yang menjadi hal pembeda dari bisnis kita dibanding yang lain, atau sistem HR kita dibanding yang lain. Kemudian menambahkan dari Pak Aloysius bahwa yang paling penting selain hal itu adalah leadernya harus mengubah mindset-nya dulu menjadi seseorang leader yang meyakini future of work-nya yang bisa berevolusi. Kemudian setelah itu adalah membentuk tim yang melakukan research mendalam
Dan yang paling penting adalah melakukan refinement terhadap sistem-sistem yang lebih agile dan lebih fokus dari teknologi. Baik, dengan demikian sesi talk show sesi 2 ini telah berakhir. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada dua narasumber hebat kita yang sukses bikin seru sesi talk show ini. Terima kasih kepada Bapak Herdi Harman dan juga Bapak Aloysius Budi Santoso. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Dan dengan demikian saya kembalikan acara ke MC. Silahkan Mbak Indria.